Oke guys, kita langsung aja to the point. Ada masalah serius sama program makan bergizi gratis atau MBG. Dan ini bukan drama biasa. Kita bakal bedah tuntas. Apa sih yang salah? Dan yang paling penting solusinya gimana? Kita mulai dengan satu fakta yang jujur aja bener-bener gila. Ayam dibeli Sabtu, dimasak Rabu. Kalian dengar itu? Ini bukan gosip receh, ini fakta dari lapangan. Coba dibayangin, bahan makanan buat anak-anak kita diperlakukan seceroboh ini. Ini udah bukan lagi lalai, ini di luar nalar. Dan dampaknya? Jangan main-main. Angkanya lebih dari 4.700 siswa. 4.700. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini ribuan anak yang harusnya sehat, belajar, malah jadi korban keracunan. Skalanya itu masif banget guys. Padahal, kalau kita lihat niat awalnya, itu bagus banget, mulia banget. Siapa sih yang nggak setuju anak-anak dapat makanan bergizi gratis? Tujuannya kan keren. Tapi kok eksekusinya bisa jadi bencana gini? Nah, disinilah kita harus cari tahu, ini bocornya di mana sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Saatnya spill the tea soal dapurnya MBG. Kita bakal lihat hasil investigasinya. Dan siap-siap aja, faktanya lumayan bikin kaget. Nah, ini dia bukti ilmiahnya. Langsung dari Labkasda Jawa Barat. Hasil labnya udah keluar dan isinya ngeri. Di makanan anak-anak itu ditemuin ada, dengerin ya, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, bahkan Vibrio cholera. Itu loh biangkrok penyakit kolera. Gila kan? Plus, ada nitrit juga di 8% sampel. Ini bukan lagi asumsi. Ini bukti nyata ada yang salah banget sama proses masaknya. Dan kelalaiannya itu parah banget. Coba kita runut ya. Ayam dibeli hari Sabtu. Terus dibiarin aja. Minggu, Senin, Selasa. Baru dimasak hari Rabu. 4 hari guys. Ayam didimin 4 hari. Itu bukan lagi makanan. Itu udah jadi bom waktu bakteri. Ini jelas-jelas melanggar aturan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun. Bahkan orang tua murid aja udah pada ngeh loh. Ada yang bilang, kalau masaknya jam 3 pagi, terus dikasihnya jam 10 atau 11, ya makanannya jadi dingin. Ini bukan cuma soal enak atau nggak enak ya, ini soal suhu aman makanan yang jelas-jelas dicuekin. Ternyata, masalahnya nggak berhenti di situ aja. Ini bukan cuma soal jorok atau lalai, ada konflik lain yang lebih dalam yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Yuk kita lihat gimana program ini malah jadi bumerang buat ekosistem di sekolah. Soalnya gini, kantin sekolah itu bukan cuma tempat jualan makanan. Kantin itu jantungnya ekonomi kecil di lingkungan sekolah. Buat siswa, itu tempat mereka ngobrol, nongkrong, bersosialisasi. Kantin itu bagian dari hidupnya sekolah itu sendiri. Nah, disinilah bentrokannya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada kantin sekolah yang jadi penggerak ekonomi lokal, yang jadi pusat sosial siswa. Di sisi lain, dapur terpusat MBG ini malah punya risiko mematikan usaha-usaha kecil itu. Bayangin aja, tiba-tiba ada makanan gratis dari luar, siapa yang mau jajan di kantin lagi? Ini bukan cuma soal duit, ini bisa jadi bol waktu sosial. Oke. Setelah kita lihat semua masalah yang ribet ini, mungkin kita mikir, waduh, solusinya pasti susah nih. Tapi, gimana kalau gue bilang solusinya itu sebenarnya udah ada dari dulu? Nih, lihat sendiri. Ini bukan dokumen rahasia. Ini modul resmi dari Kementerian Kesehatan dari tahun 2014. Bayangin, 2014. Artinya, aturan main soal gimana cara nyediain makanan yang aman di sekolah itu udah ada hampir 10 tahun. Pertanyaannya jadi simpel banget, kenapa nggak dipakai? Dan di dalam modul itu, ada satu konsep yang penting banget, namanya zona bahaya. Gampangnya gini, ini tuh rentang suhu antara 0 sampai 60 derajat Celcius, di mana bakteri itu bisa berkembang biak cepet banget, kayak lagi pesta. Nah, makanan yang dibiarin kelamaan di suhu ruangan, ya persis kayak kasus MBG ini, itu sama aja kayak kita ngasih panggung buat bakteri buat berkembang biak. Jadi bom waktu kan? Padahal pencegahannya itu simpel banget loh. Kemenkes sudah rangkum jadi 5 kunci keamanan pangan. 1. Jaga kebersihan. 2. Pisahin bahan mentah sama yang matang. 3. Masak sampai benar-benar matang. 4. Jaga suhu makanan tetap aman. 5. Pakai air dan bahan baku yang bersih. 5 hal ini doang, harusnya ini jadi kayak kitab suci di setiap dapur. Dan, ini bukan cuma Kemenkes loh. BPOM alias Badan Pengawas Obat dan Makanan juga punya panduan super detail. Jadi poinnya jelas banget kan? Ini tuh bukan krisis karena kita nggak punya ilmunya. Ini krisis karena aturannya ada, tapi dicuekin. Pengawasannya gagal total. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting, solusinya.
Gimana caranya? Kita pastiin kejadian memalukan dan berbahaya ini gak akan pernah dan gak boleh kejadian lagi? So, apa dong solusi yang bener-bener nampol? Ini dia solusinya. Gak pakai debat. Pertama, jangan bunuh kantin sekolah, tapi ajak mereka kerjasama, berdayakan mereka. Kedua, tegakkan aturan kebersihan yang udah ada dari Kemenkes dan BPOM. No compromise. Ketiga, semua orang yang ngurusin makanan ini, dari manajer sampai yang masak, wajib punya sertifikasi keamanan pangan. Dan yang terakhir, dan ini paling penting, manajemen dan pengawasannya harus dirombak total. Gak ada lagi cerita absurd, ayam dibeli Sabtu, dimasak Rabu. Ujung-ujungnya, ini pertanyaan buat kita semua. Programnya emang mulia, niatnya baik, tapi kalau taruhannya nyawa anak-anak, gak ada lagi ruang buat toleransi kelalaian. Ini udah bukan soal efisiensi, ini soal tanggung jawab. Pertanyaannya, kapan kita mau benar-benar serius ngurusin ini?